Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan merunut setiap alur dari film ini. Sebelum kita mulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Jika ada saran dan kritik kalian untuk saya bisa mencatatnya di kolom komentar. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2016. Bercerita tentang dan Lauren Warren melakukan perjalanan ke London Utara untuk membantu seorang ibu tunggal membesarkan 4 anak sendirian di rumah yang diganggu oleh roh supernatural. Bertempat di Amityville, New York 1976, dan Lauren Warren sedang duduk bersama keluarga Lutz di rumah Amityville yang terkenal. Setahun sebelumnya, Ronald membunuh keluarganya dengan sadis dan keluarga Lutz mengaku mengalami fenomena paranormal. Keluarga Lutz kabur dari rumah mereka tengah malam, mengatakan bahwa rumah mereka berhantu. Pihak gereja menghubungi keluarga Warren untuk meminta pertolongan. Mereka ingin tahu jika Ed bisa membenarkan kejadian yang dilaporkan oleh keluarga Lutz. Apakah itu disebabkan oleh murni kemarahan atau apakah seperti yang Ronnie katakan di pengadilan saat itu sedang di dalam pengaruh kekuatan iblis. Keluarga Warren melakukan pemanggilan arwah, di mana Lauren mendapat penglihatan, di mana dia melihat dirinya dalam posisi Ronald pada malam pembunuhan dengan senapan. Lauren menyaksikan dirinya melakukan tindakan tersebut, pertama dengan orang tua Ronald, dan kemudian ketiga saudara kandungnya. Lauren kemudian bertemu dengan makhluk iblis yang berwujud seorang biarawati, diikuti oleh seorang pria yang sekarat. Ed meminta untuk menyudahinya, tapi Lauren bilang ada yang ingin hantu itu perlihatkan. Dan Lauren berteriak, dan Ed menariknya keluar dari penglihatan dan menenangkannya. Penyelidikan Ed dan Lauren Warren menarik perhatian media dan mereka menjadi perhatian publik. Sementara itu, ada kasus yang sama dengan Amityville dan menjadi salah satu kasus paling mengerikan dalam hidup keluarga Warren, bertempat di Enfield, Inggris. Janet sedang duduk di tangga luar sekolah bersama temannya Camilla yang saat ini sedang merokok. Mengingatkan juga jika ibunya mengetahui ini akan habis dimarahi. Camilla memberikan rokoknya kepada Janet untuk memegangnya, tepat sebelum seorang guru berjalan keluar dan menegur gadis-gadis itu karena merokok. Guru itu menyita rokoknya dan menghisapnya. Janet tinggal bersama kakak perempuannya Margaret, adik laki-lakinya Johnny dan Billy. Dan Billy memiliki gangguan bicara yang membuatnya diintimidasi di sekolah. Dan ibu mereka adalah Peggy. Keluarga Hudson sedang berjuang secara finansial. Ayah dari anak-anak tersebut meninggalkan mereka demi seorang wanita. Juga tidak memberinya uang lebih dari 3 bulan. Bahkan tidak bisa untuk membayar uang sewa tempat tinggalnya. Anak-anak pulang ke rumahnya dan Peggy langsung memarahi Janet karena kesalahpahaman di sekolah tadi. Mencoba mengelak tapi Peggy tidak percaya. Billy ingin kue biskuitnya, tapi Peggy sedang tidak ada uang. Dengan kesal memberitahunya. Peggy memiliki keraguan diri sebagai orang tua tunggal. Pada malam hari, Peggy meminta maaf pada Billy dengan memberinya kue. Janet sedang memainkan permainan papan yang ditujukan untuk memanggil arwah menurut mereka. Mereka lalu tertidur. Janet yang sedang ada di kamarnya tiba-tiba terbangun di lantai bawah tepat di depan kursi tua. Janet merasa aneh dan bingung karena itu. Margaret yang sedang di kamar terbangun, bilang kenapa Janet menggedor pintunya. Yang dijawab Janet bukan dirinya. Kembali ke Amerika, keluarga Warren menghadiri acara bincang-bincang untuk membahas kasus Amityville. Tamu lain di acara mengatakan penyelidikan yang pasangan Warren lakukan terhadap kasus itu hanyalah omong kosong belaka, yang menyatakan bahwa kasus itu hanyalah cerita bohongan karena itu belum terbukti, dan keluarga Lutz ingin meraup untung dari ketenarannya. Hal ini membuat Ed marah, menyebabkannya berdebat dengan pria itu. Lauren menenangkannya di panggung belakang. Kembali ke Inggris, Janet dan Billy bermain dengan meja putar, bernyanyi berdasarkan lagu Pria Bungkuk. Saat yang lain tidur, Billy sekarang pergi ke dapur untuk mengambil minum. Sedangkan saat yang sama, Janet dan Margaret sedang tidur di kamar mereka. Saat Janet mulai merasakan kehadiran yang mengganggu kedengarannya, Janet berbicara pada dirinya sendiri. Tapi kemudian mulai menjawab dengan suara serak dan mengeram yang menyatakan, "Ini rumahku."
Margaret mengira Janet sedang bermain-main, mencoba untuk menghentikannya dan Janet tidur kembali. Sampai Janet berdiri di samping tempat tidur Margaret dan suara seorang pria tua di belakang Margaret mengulangi pernyataan yang sama. Margaret menyalakan lampu dan tidak menemukan siapapun di belakangnya, sehingga Margaret memutuskan untuk tidur dengan lampu menyala. Kembali ke Billy yang sedang berjalan mengitari rumah. Ketika melihat mainan truk pemadam kebakaran di lantai, Billy tidak sengaja menendang hingga berbunyi, lalu kembali menendang mobil truk mainan itu ke dalam tenda. Tapi mobil mainan itu datang kembali ke kamar Billy. Kemudian Billy memeriksa tenda. Pada saat itulah terdengar erangan keras. Billy berlari ke kamar ibunya, berteriak bahwa ada seseorang di tendanya, yang tapi saat diperiksa itu tidak ada apa-apa. Menenangkan Billy bahwa itu adalah mimpi buruk. Lalu Peggy mendengar sesuatu. Sekarang Peggy melihat Janet yang sedang duduk di kursi tua di ruangan lantai bawah, merasa bahwa tidur berjalan lagi. Keesokan harinya, Janet sedang menonton TV, tidak bersekolah karena saat malam merasa badannya demam. Dengan hujan di luar dan salurannya di TV mulai berganti dengan sendirinya. Remote-nya juga hilang. Janet pergi untuk mencarinya, tapi telepon berdering dan itu adalah ibunya yang menanyakan bagaimana keadaannya. Janet bingung karena remote berpindah dan Janet menemukannya di kursi di belakangnya. Dengan sedikit bingung karena takut mengambilnya, sesekali melirik kursi tua itu. Tiba-tiba TV tidak berfungsi. Mencoba memperbaiki tapi melihat bayangan yang sedang duduk di kursi tua itu. Janet takut, tapi tiba-tiba sesosok hantu muncul dari belakangnya dan menggeram. Janet berlari sambil berteriak. Di rumah Warren, Ed sedang melukis gambar sesuatu yang telah dilihatnya dalam mimpi. Itu adalah biarawati iblis yang sama yang dilihat Lauren dalam penglihatannya. Lauren meminta pada Ed untuk berhenti dari pekerjaan ini. Bisa untuk membuka pengajaran, tapi tidak untuk menangani kasus-kasus baru. Bertanya kenapa, Ed mengira karena hal di TV. Tapi Lauren memintanya untuk percaya alasannya kepadanya sebelum memberitahunya. Mungkin karena penglihatan dari sebelumnya. Saat anak-anak pergi tidur, Janet mengikat lengannya ke tempat tidur untuk berjaga-jaga jika tidur berjalan lagi, yang ternyata itu adalah benar. Janet terbangun di bawah tempat tidurnya dengan terbangun karena terikat. Janet mendengar sesuatu lalu memeriksa, menyoroti kursi tua di bawah. Janet memberitahu Margaret bahwa ada seseorang di rumah. Sebelum Margaret bisa mengabaikannya, tempat tidur mereka mulai bergetar. Mereka berteriak dan lari ke kamar Peggy, sampai memperlihatkan bekas gigitan di bahunya. Peggy pergi ke kamar anak perempuan dan mengira mereka sedang bermain-main. Sampai meja anak perempuan didorong dengan keras ke pintu mereka. Keluarga Hudson pergi ke seberang jalan menuju rumah tetangga mereka, keluarga Nottingham, meminta bantuan, menceritakan pada mereka apa yang dilihatnya. Peggy memanggil polisi untuk memeriksa rumahnya, tapi polisi tidak menemukan apapun. Tetapi mereka kemudian melihat dengan bingung sebuah kursi meluncur melintas ruangan dengan sendirinya, membuat mereka ketakutan, mengatakan bahwa hal itu tidak bisa polisi bantu karena di luar kemampuan mereka dan sebaiknya untuk pergi ke gereja. Kembali ke keluarga Warren, saat Lauren duduk di ruang tamu bersama putri mereka Judy, terdengar suara di lorong. Judy keluar untuk melihat. Juga Lauren menemukannya menatap ngeri pada biarawati iblis itu. Lauren mengikutinya ke kantor. Lauren pikir melihat biarawati itu dalam kegelapan, tapi itu hanya lukisannya. Namun setan itu masih ada di dalam ruangan dan iblis itu berjalan mendekati lukisan itu dan menjadikannya hidup. Iblis itu menggeram saat berlari ke arah Lauren, menyebabkan Lauren mendapatkan penglihatan yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja kali ini kita melihat pria yang mati itu adalah Ed. Sebelum paku kayu besar menusuknya, Lauren mulai berteriak dan mencoret-coret Alkitabnya sebelum Judy menghentikannya. Orang-orang di Enfield menyadari keberadaan Hudson yang menghantui. Beberapa peneliti paranormal terlibat, yang mereka menyatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa fenomena tersebut benar-benar paranormal. Para kru berita dan paranormal berkumpul di rumah Hudson untuk mewawancarai Janet dan Margaret. Selama wawancara, Janet terlihat tidak nyaman, dan Janet mulai berbicara dengan suara seorang laki-laki tua yang serak. Entitas tersebut mengatakan bahwa namanya adalah Bill Wilkins yang berusia 72 tahun dan meminta semua orang meninggalkan rumahnya. Di rumah Nottingham, anak-anak tidur di ruang tamu. Saat semua orang tertidur, Billy berjalan melewati rumah karena mendengar bel untuk anjing dan membuka pintu agar anjing itu keluar.
yang tapi anjing itu berubah dengan makhluk berwujud manusia bengkok, membacakan sajak anak-anak dengan mengerikan dan mengejar Billy. Saat Billy berlari untuk memberitahu ibunya dan yang lainnya, Janet muncul dengan suara menyeramkan yang mengucapkan sajak tersebut. Janet kemudian mengeluarkan suara mengerikan yang memecahkan kaca di ruangan itu. Janet pingsan dan mulutnya mulai berbusa. Seorang pendeta pergi ke rumah Warren dan memutar rekaman audio wawancara untuk didengarkan Ed dan Lorraine. Pendeta meminta mereka untuk membantu dalam kasus ini karena gereja tidak mau menjadi sorotan publik. Lorraine ragu-ragu saat menjelaskan kepada Ed penglihatan yang dia lihat tentang kematiannya. Berpikir itu pertanda bahwa mungkin dimaksudkan untuk mencegahnya, tapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Inggris. Keluarga Warren tiba di Enfield dan bertemu keluarga Hudson. Peggy menunjukkan kepada Ed kamar tidur yang sekarang menjadi berantakan dan dindingnya ditutupi salib. Mereka melanjutkan untuk mengunci ruangan dengan rantai. Lorraine bertemu Janet di luar rumahnya, duduk di ayunan. Janet mengungkapkan kesedihannya karena orang-orang menghindarinya karena hal yang dianggap menghantui. Lorraine menghiburnya dengan mengatakan bahwa mungkin satu orang dapat membantu mengubah keadaan, seperti yang dilakukan Ed untuknya dan mempercayainya. Janet mengatakan bahwa suara itu berasal dari belakangnya. Janet bilang juga suara yang didengarnya mengatakan ingin menyakiti Lorraine. Keluarga Warren bersama Maurice dan anggota kru lainnya berkumpul di ruang tamu untuk mencoba berkomunikasi dengan roh. Janet duduk di kursi tua dan menyimpan air di mulutnya. Janet mulai berbicara dengan suara Bill begitu orang dewasa memungkunginya. Ed mengeluarkan kalung salibnya dan mengarahkannya di depan wajah Janet, membuat Bill terdengar tertekat. Bill meneriakkan sesuatu yang tidak dapat dimengerti sebelum semuanya tampak tenang. Keluarga Warren menginap bersama keluarga Hudson malam ini. Janet menemukan dirinya di kamar tidur dengan salib. Semua mulai terbalik sebelum Janet diserang oleh hantu Bill. Teriakannya memperingatkan orang-orang dewasa yang bergegas membuka kunci pintu untuk mengeluarkan Janet. Tapi yang dilihat seolah Janet seperti diikat oleh dirinya sendiri. Keluarga Warren berbicara dengan penyelidik lain dan dengan bukti yang mereka miliki. Anita yang paling skeptis mengira Janet sedang memainkan semacam permainan. Ed juga tampaknya meragukan dirinya sendiri karena Lorraine tidak merasakan kehadiran apapun. Penyelidik lebih menyarankan untuk memanggil ahli saraf karena mengira itu kepribadian ganda dan halusinasi, sehingga mengira ingin mengambil keuntungan dari kejadian ini. Tapi Ed dan Lorraine masih ingin untuk percaya dan masih ingin untuk mendapatkan bukti yang lebih baik. Anak-anak menyukai keluarga Warren saat mereka mempertahankan kebersamaan saat tinggal bersama mereka. Setelah Peggy mengetahui bahwa mantan suaminya mengambil musik dari rumah, Ed membeli rekaman Elvis untuk didengarkan anak-anak. Sayangnya, pemutar rekaman berhenti bekerja. Tidak berpengaruh, Ed mengambil gitar dan memulai lagunya. Di kesempatan lain, Ed meyakinkan Janet untuk tidak membiarkan para iblis atau penindas menjatuhkan mereka. Lorraine berbicara dengan Maurice secara pribadi, mengatakan mereka akan menjadi bagian dari sejarah. Lorraine tidak yakin dengan komentarnya, namun Maurice menambahkan bahwa kehilangan putrinya bertahun-tahun yang lalu dan berharap untuk berkomunikasi dengannya jika memungkinkan. Karena hal itu, dia terus membantunya. Peggy mengajak Ed turun ke basement untuk memeriksa masalah air yang menyebabkan basement terendam banjir. Peggy mengira melihat seseorang di belakang Ed, tapi bayangan berhantu Bill ada di dalam air dan meraih Peggy. Ed membantunya membebaskan diri. Menemukan Peggy mendapat luka gigitan. Ed menemukan sesuatu gigi palsu dari dalam air setelahnya. Gigi yang sama dengan bekas luka di tangan Peggy membuat Ed sedikit ragu. Di malam berikutnya, anak-anak mendengar suara dari dapur. Johnny memutuskan untuk menyelidiki untuk melawan pengganggu itu. Margaret kemudian berteriak saat Janet menghilang. Janet muncul di dapur dengan pisau dan pintu terkunci. Orang-orang mencoba masuk ke dapur ketika barang-barang dilempar. Mereka menemukan kursi dan peralatan masak rusak di seluruh dapur. Tapi Johnny dan Janet tidak ditemukan. Mereka akhirnya menemukan Johnny di lemari dan Janet terjebak di dalam kotak listrik, menyampaikan pesan lain yang tidak dapat dipahami sebelum ditarik keluar yang sempat mereka rekam. Anita menunjukkan bukti video pada Warren tentang Janet sendiri yang melemparkan barang-barang ke dapur untuk memberikan kesan menghantui, sehingga terlihat lebih jelas bahwa berpura-pura. Peggy menyuruh semua orang keluar rumah.
Belakangan, karena anak-anak juga percaya Janet berpura-pura, Janet memberitahu mereka bahwa itu akan menyakiti keluarganya jika Janet tidak melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Keluarga Warren naik kereta untuk pulang. Bahkan ketika Lauren terus mengungkapkan ketidakpastian tentang bagaimana Janet terlihat berpura-pura ketika kamera diarahkan ke arahnya, Ed kemudian memutar rekaman suara Bill yang ia sadari ada hubungannya. Dimainkan bersama, pesan yang keluar adalah, "Bantu aku, itu tidak akan membiarkanku pergi." Lauren kemudian ditarik ke penglihatan lain. Lauren melihat Bill yang asli duduk di kursinya, tidak lagi mengancam, berbicara dalam sebuah teka-teki kepada Lauren sebelum biarawati iblis muncul di belakang Bill dan membawanya pergi. Hal ini membuat Lauren menyadari bahwa Bill hanyalah pion dan iblis ini adalah ancaman sebenarnya. Mereka bergegas kembali ke rumah Hudson sambil mencoba memecahkan teka-teki itu. Ed membayangkan bahwa Bill bermaksud mengatakan bahwa mereka perlu menemukan nama iblis itu agar bisa menguasainya. Di tempat Peggy yang saat ini menangis tidak percaya akan semua yang menimpanya, tiba-tiba dikagetkan dengan Margaret yang melayang di udara, lalu dihempaskan oleh Janet yang kerasukan. Lalu mereka berlari keluar rumah. Keluarga Warren kembali dan menemukan keluarga itu terkunci di luar rumah di tengah hujan lebat. Ed mencoba menerobos dari belakang. Petir menyambar pohon di depan rumah, meninggalkan batang runcing yang dikenali Lauren sebagai benda yang membunuh Ed dalam penglihatannya. Lauren mencoba mencari tahu nama iblis itu sebelum menyadari bahwa sebenarnya sudah mengetahuinya. Lauren melihat ke dalam Alkitabnya dan melihat dari coret-coretnya bahwa nama iblis itu adalah Falak. Bergegas masuk ke rumah untuk mengejar Ed. Saat di dalam, Ed menjadi buta sebagian saat pipa pecah dan menyemprotkan uap ke wajahnya. Ed tersandung dan diserang oleh hantu bungkuk sebelum menemukan ruangan tempat Janet berada. Janet berdiri di dekat jendela saat jendela itu pecah, memberinya celah untuk melompat ke batang runcing. Ed bergegas meraihnya, menangkapnya sambil memegang tirai yang robek. Lauren mencapai ruangan dan mencoba menyelamatkan Ed, tapi iblis Falak muncul dan menahan Lauren. Lauren menyebut nama iblis itu dan mengutuknya kembali ke neraka. Lauren berlari menyelamatkan Ed dan Janet pada tepat waktu. Akhirnya Janet selamat dengan baik-baik saja. Di pagi hari semuanya sudah tenang. Peggy dan Janet berterima kasih kepada keluarga Warren karena telah membantu mereka. Ed memberinya kalung yang menjaganya pada Janet. Hantu The N-File menjadi salah satu kasus paling terkenal dalam sejarah. Peggy Hudson terus tinggal di rumah tersebut selama 40 tahun hingga meninggal di kursi yang sama dengan Bill Wilkins. Keluarga Warren kembali ke rumah. Ed mengambil mainan meja putar manusia bengkok dan menaruhnya di ruangan artefaknya, tepat di seberang Annabelle, tidak lebih tidak kurang. Kemudian mendengar musik diputar dari lantai atas. Kita tiba di akhir perjalanan melalui alur film ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan cerita film bersama channel LNF Trilogy. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, bagikan pendapat kalian, dan tentu saja subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu ingat, hidup ini layaknya sebuah film penuh dengan babak baru dan plot twist yang tidak terduga.